Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi fungsi trigonometri. Kami akan menjelaskan fungsi trigonometri. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gus Ridwan. Saya Farhan Agdi Saputra. Saya Braskia Salutfi. Saya Fadi Hasan. Saya Nalo Tiranenggara. Saya Fadel Fairuz Harian. Baiklah, kami akan menjelaskan fungsi trigonometri. Sudah guys. Halo guys, kami di sini akan membahas tentang fungsi trigonometri. Apa sih itu fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang menghubungkan besar sudut dengan perbandingan sisi-sisi segitiga, siku-siku, atau koordinat pada lingkaran satuan. Lalu ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pada rekayasa sipil, yaitu untuk menghitung kemiringan jalan, jembatan, dan struktur bangunan. Yang kedua adalah untuk navigasi, menentukan posisi kapal atau pesawat menggunakan sudut dan jarak. Lalu ada untuk astronomi, mengukur jarak dan ukuran benda langit. Lalu ada untuk fisika, menganalisis gelombang suara, cahaya, dan getaran. Tentukan grafik fungsi sinus. Pertama, ditentukan nilai sudut sin istimewa. X-nya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, hingga 360 derajat. Jika X-nya 0 derajat, maka sin-nya adalah 0. Dan jika 30 derajat, maka sin-nya adalah setengah, dan begitu selanjutnya. Kemudian kita gambarkan titik koordinat kartesius seperti ini, dan tentukan nilai dari titik 0 derajat, 0, yaitu di sini, dan 30 derajat, setengah, yaitu di sini, dan seterusnya. Lalu kita tentukan titik-titiknya, yaitu 0 derajat, 0 berarti di sini, dan 30 derajat, setengah berarti di sini, dan 45 derajat, setengah akar 2 berarti di sini, dan seterusnya. Sudah, kita hubungkan titik-titik ini dengan garis lengkung seperti ini. Dan ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Menentukan grafik fungsi cos. Pertama, kita buat nilai sudut cos istimewa. Itu X-nya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, hingga 360 derajat. Dan jika X-nya 0 derajat, maka cosnya adalah 1. Jika X-nya 30 derajat, maka cosnya adalah setengah akar 3. Dan begitu selanjutnya. Kemudian kita gambarkan titik koordinat kartesius seperti ini, dan tentukan nilai titik 0 derajat, 1, yaitu di sini, dan 3 derajat, setengah akar 3, yaitu di sini, dan begitu seterusnya. Lalu tentukan titik-titik di sini, 0 derajat, 1 berarti di sini, 30 derajat, setengah akar 3 berarti di sini, dan begitu seterusnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini dengan garis lengkung seperti ini. Dan inilah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Baik, kita akan masuk ke grafik trigonometri. Grafik Y sama dengan tan X sama dengan sebelumnya, X yang di atas, terus Y sama dengan tan X yang di bawah. Khusus yang X 90 derajat sama 270 derajat, itu Y sama dengan tan X-nya sama dengan tak hingga. Baiklah, bisa kita lihat dari grafik di bawah ini contoh dari titik koordinat dari grafik fungsi Y sama dengan tan X. Ini adalah garis singgungnya. Ini ada tiga ini. Terus ini adalah garis yang 90 derajat. Dari gambar sebelumnya kita tentukan titiknya. Lalu kita hubungkan garis lengkungannya. Gambar grafik ini berbeda dengan grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Bisa kita lihat di sini garis lengkungannya terpisah nih. Terus di sini kita lihat nilai Y-nya adalah 90 derajat, maka garis
lingkungan ini sampai ke atas naik, terus ke atas naik. Sedangkan kalau dia ke bawah terus turun, dia ke bawah terus turun. Garis ini ini bisa dinamakan dengan garis asimtot tegak. Garis asimtot tegak adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva, namun tidak akan berpotong atau bersinggung antara garis dan kurva. Nih, ini dia akan naik terus naik, tapi dia tidak akan pernah menyinggung atau berpotong dengan garis tersebut. Ini juga sama nih, dia tidak akan pernah menyinggung garis ini, garis yang hitam ini, atau bisa disebut dengan asimtot tegak, tidak akan pernah menyinggung atau berpotongan. Nah, jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu amplitudo. Nah, jadi amplitudo itu adalah simpangan atau setengah dari nilai maksimum atau minimum. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita lanjut aja ke contoh soal. Nah, di sini kita punya dua contoh soal. Soal yang pertama yaitu tentukan amplitudo dari grafik fungsi di bawah ini. Nah, untuk langkah pertama menentukan amplitudo, kita cari dulu nilai maksimum dan minimumnya. Nah, untuk soal pertama, nilai maksimumnya itu ada di angka 1 ya, di sini. Nah, ini kan 1 nih 1. Nah, untuk nilai minimumnya ada di angka -1 di sini. Nah, kita tulis dulu nilai maksimum. Ini nilai minimum. Nah, terus kita hitung dari berapa sih jarak dari nilai maksimum ke nilai minimum. Nah, jadi itulah nilai amplitudonya. Nah, di sini kan nilai maksimumnya itu 1. Nah, dari 1 ke -1 itu ada 2 jaraknya ya. Seperti ini. 1, 2. Jadi nilai amplitudonya itu 2. Nah, karena dia merupakan nilai setengah dari nilai maksimum dan minimum, kita bagi dengan setengah atau kita kali ya. Nih, setengah dikali 2. Setengah dikali 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi nilai amplitudonya adalah 1. Seperti itu. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kita punya 3 gelombang ya. Nah, yang pertama, ini gelombang pertama, ini gelombang kedua, ini gelombang ketiga. Nah, kita cari dulu yang gelombang pertama. Kita tentukan dulu nilai maksimumnya, yaitu ada di angka 2. Ini nilai maksimumnya ada di angka 2 ya, sini. Dan nilai minimumnya ada di angka 0. Nah, amplitudonya berapa sih? Jadi kita hitung dulu, dari 2 ke 0 itu ada 2 jaraknya. Jadi kita tulis di sini setengah kita kali dengan 2 sama dengan 1, karena setengah kali 2 itu hasilnya adalah 1. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, untuk amplitudo yang kedua, pertama kita sama caranya, kita tentukan dulu nilai maksimum dan minimumnya. Nah, di gelombang kedua ini nilai maksimumnya ada di angka 1 sini, angka 1 ya. Nah, nilai minimumnya ada di angka -1 di sini. Nah, kita hitung jarak dari 1 ke -1. Nah, dari jarak dari 1 ke -1 itu ada 1, 2, ada 2 ya. Berarti setengah dikali dengan 2 sama dengan 1. Jadi amplitudonya itu ada 1. Lanjut yang ketiga,
Nah, di sini nilai maksimumnya itu ada di nilai -1. Di sini ya, -1. Nah, nilai minimumnya ada di angka -3. Jarak dari -1 ke -3 itu ada 2. Nah, ada 2 jarak nih. Ada 2 satuan ya. 1, 2. Nah, jadi kita kali deh sama dengan kayak tadi, 1,5 kali 2 sama dengan 1. Jadi amplitudo ketiga gelombang ini adalah 1. Nih, amplitudo yang pertama 1, yang kedua juga 1, yang ketiga juga 1. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dikali setengah? Karena amplitudo itu adalah simpangan atau setengah dari nilainya maksimum dan minimum. Jadi seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah. Saya akan menjelaskan apa itu periode dalam fungsi trigonometri, yaitu periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Jadi periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik trigonometri. Nah, jadi sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu yang pertama di sini dia tuh kan satu puncak dan satu lembah, yaitu kita satu gelombang. Jadi sini satu puncak atau setengah gelombang dari titik 0 ke titik X, yaitu setengah gelombang atau satu puncak. Di sini ini yang dinamakan lembah atau setengah gelombang juga. Nah, di sini setengah gelombang atau satu lembah tambah satu puncak, jadi kan setengah gelombang kan. Jadi satu gelombang. Nah, dan diakhiri di 2pi. Jadi periodenya adalah 2pi. Lanjut contoh soal 2. Jadi sini semua kan di titik 0 semua. Jadi kita akan mencari periode 1, periode 2, periode 3, yaitu ini 1, ini 2, ini 3. Kan jadi semuanya kan satu puncak nih, satu puncak. Nah, terus satu lembah. Jadi semua satu gelombang. Jadi karena titik X akhir di X-nya adalah 2pi adalah, jadi periode 1, 2, 3 nya sama. Jadi periode 1-nya 2pi, periode 2-nya 2pi, periode 3-nya 2pi. Jadi itu aja penjelasan saya periode fungsi trigonometri ini. Cukup sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal cara mencari nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode pada suatu grafik fungsi trigonometri. Oke, pertama cara mencari nilai maksimumnya kita lihat pada grafik mana grafik yang paling tinggi nilainya. Nah, di sini kita nampak ya 1 ya di sini. Berarti nilai maksimumnya ya sama dengan 1. Nilai minimumnya paling rendah ya. Kita bisa lihat di sini pada titik -1 ya kan. Di sini berarti nilai minimumnya yaitu -1. Lalu pada amplitudo yaitu simpangan atau setengah dari jarak antara maksimum dan minimum ya. Nih, kita hitung dulu satuan jarak dari maksimum dan minimumnya. 1, 2. Maka kita kalikan dengan setengah, berarti 2 kali setengah ya sama dengan 1.
berarti amplitudenya yaitu 1. Sebentar ya. 1. Lalu periodenya ya. Periode atau waktu yang dibutuhkan untuk suatu gelombang. Satu gelombang itu kan yaitu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Nah, berarti dari 0 ini ya, dari awal mula gelombangnya ini 0 hingga akhir gelombang itu sama dengan 2V. Berarti periode yang dibutuhkan untuk satu gelombang yaitu 2V. Nah, jadi begitu saja guys. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasannya bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.